Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para mahasiswa yang insya Allah dirahmati Allah SWT, mari kita awali perkuliahan kali ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini adalah mata kuliah pembelajaran akidah akhlak untuk MI ya. Jadi sekarang awali dengan hakikat pembelajaran akidah akhlak. Akidah itu dapat diartikan secara etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, akidah yaitu berasal dari kata aqoda, yaqidu, aqdan. Artinya ikatan perjanjian, sangkutan, dan kokoh. Nah, secara teknis artinya adalah iman atau keyakinan. Nah, sekarang akidah secara terminologi yaitu dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber ajaran Islam dan wajib dipegang oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Nah, itu pengertian akidah secara terminologi. Nah, sekarang apa itu akhlak? Nah, akhlak juga secara etimologi yaitu bentuk jamak dari kata khuluq atau al-khuluq. Artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Nah, secara terminologi, akhlak adalah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dari jiwa dan menjadi kepribadian hingga dari situ timbullah berbagai macam perbuatan dengan secara spontan dan mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa melakukan pemikiran. Nah, dari pengertian tersebut, pembelajaran akidah akhlak ini merupakan bagian dari pendidikan agama Islam yang lebih mengedepankan aspek afektif, baik nilai ketuhanan maupun kemanusiaan yang hendak ditanamkan dan ditumbuh kembangkan ke dalam peserta didik, sehingga tidak hanya berkonsentrasi pada persoalan teoritis yang bersifat kognitif semata, tetapi sekaligus juga mampu mengubah pengetahuan akidah akhlak yang bersifat kognitif menjadi bermakna dan dapat diinternalisasikan serta diaplikasikan ke dalam perilaku sehari-hari. Jadi pengertian akidah akhlak adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan siswa untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman, dan pembiasaan. Nah, itulah pengertian akidah akhlak. Jadi, pada hakikatnya pembelajaran akidah akhlak itu adalah merupakan salah satu mata pelajaran PAI yang mempelajari tentang rukun iman yang dikaitkan dengan pengenalan dan penghayatan terhadap Asmaul Husna serta penciptaan suasana keteladanan dan pembiasaan dalam mengamalkan akhlak terpuji dan adab Islami melalui pemberian contoh-contoh perilaku dan cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, secara substansial, mata pelajaran akidah akhlak memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada siswa untuk mempraktekkan akhlakul karimah dan adab Islami dalam kehidupan sehari-hari sebagai manifestasi dari keimanannya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta qada dan qadar ya, tentang keimanan. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik pembelajaran akidah akhlak. Untuk karakteristik pembelajaran akidah akhlak,
Yang pertama adalah bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Maksudnya adalah bahwa pembelajaran akidah dan akhlak itu ya bersumbernya dari Al-Quran dan hadis, yang paling utama adalah ya. Kemudian yang kedua adalah prinsip-prinsip dasar akidah akhlak. Nah, prinsip dasar akidahnya itu apa? Prinsip dasar akhlaknya itu apa? Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga merupakan salah satu rumpun materi pembelajaran agama di madrasah. Ya, di madrasah agama itu ada Al-Quran, hadis, akidah akhlak, syariah atau fikih ibadah muamalah, dan SKI ya, sejarah kebudayaan Islam. Nah, itu akidah akhlak itu merupakan pelajaran PAI atau agama di madrasah. Yang keempat adalah menekankan pada pengetahuan, sikap, dan perilaku. Itu dalam pembentukan afektif, psikomotorik yang dilandasi oleh ranah kognitif. Nah, ini yang paling penting. Bagaimana peserta didik dapat mengamalkan akidah dan akhlak itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang kelima adalah untuk membentuk peserta didik beriman dan bertakwa kepada Allah serta memiliki akhlak mulia. Nah, tujuan inilah yang sebenarnya merupakan misi utama diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki akhlak manusia. Demikian tentang perkuliahan yang kita bahas, yaitu hakikat pembelajaran akidah akhlak dan karakteristik pembelajaran akidah akhlak. Terima kasih. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.